Sementara itu 3 hari menghilang, jenazah seorang bocah ditemukan di sungai. Sebelumnya viral di media sosial video aksi warga menabuh perabotan rumah dan dapur untuk menemukan korban yang hilang. Beginilah aksi warga di Desa Temiyang Sari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, saat mencari bocah 6 tahun yang hilang sejak Kamis kemarin. Dalam video nampak warga menabuh perabotan rumah dan dapur sambil berteriak menyebut nama Farid di area pemakaman umum desa setempat. Diketahui, cara ini menjadi tradisi warga dalam mencari anak yang hilang. Setelah 3 hari melakukan pencarian, korban ditemukan di Sungai Kepung Kancip, desa setempat dengan kondisi meninggal. Warga pun langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah duka. Oleh keluarga, jenazah korban kemudian langsung dimakamkan di TPU setempat pada Minggu dini hari. Lokasinya tuh di daerah mana? Di Kali Pagak, wilayah Temiyang Sari. Itu lokasi itu sebelumnya udah pernah dicari, Pak? Ya udah 3 kali. Keluarga tidak menyangka Farid yang dikira tengah mengaji pada Kamis malam justru meninggal di sungai tempatnya bermain. Informasinya sebelum ditemukan meninggal, korban diketahui ikut-ikutan memancing dan diduga terpeleset di sungai. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Bisa akibat panik karena baru belajar mengemudi, sebuah mobil minibus terjun ke kali. Ya, semua penumpang selamat meski mobil mengalami rusak parah. Satu unit mobil minibus berpenumpang satu keluarga terjun bebas ke dalam kali di kawasan Jalan Alteri, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu siang. Pengemudi sekaligus pemilik mobil yang sedang belajar mengemudi ini panik saat berbelok, tiba-tiba sepeda motor yang berada di depannya berhenti mendadak. Namun mobil tidak berhenti dan tetap melaju hingga langsung terperosok ke kali sedalam 7 meter yang berada di tengah jalan. Pada saat berbalik, ada motor tiba berhenti dan mobil ini mau mengerem. Dia tancapkan, kita langsung jalan ke sungai. Meski bagian mobil mengalami rusak parah, namun pengemudi, istri dan 1 orang anak yang berada di dalam mobil selamat. Dalamnya kali membuat proses evakuasi harus menggunakan mobil derek kren milik Dishub Jakarta Utara. Dan kini kasus tersebut tengah ditangani Satuan Laka Lantas Wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, sebanyak 23.000 warga di 28 desa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terdampak banjir yang telah berlangsung selama sepekan. Motor sudah mogok. Banjir merendam yang sebanyak 3.800 unit rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Wajo mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Banjir yang meluas merendam pemukiman sedalam 2 meter. Hal ini membuat akses transportasi darat terputus sehingga warga harus menggunakan perahu. Banjir terjadi akibat hujan deras yang membuat Sungai Walenai dan sejumlah sungai di sekitar pemukiman warga meluap. Banyak Pak, kalau kesulitannya banyak. Apa yang paling dibutuhkan untuk saat ini? Apa yang paling beras, begitu sembako lah. Sembako di? Iya. Ini banjir Bu kira-kira dari mana? Apa penyebabnya? Hujan. Pokoknya hujan. Itu bencana longsor susulan di Kecamatan Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuat sejumlah warga panik hingga histeris. Gerakan tanah perlahan dari area perbukitan membuat pengguna jalan yang melintas berhamburan menyelamatkan diri dari kendaraan mereka. Bahkan 1 unit rumah nyaris tertimbun dan peristiwa yang terjadi pada Minggu sore ini juga membuat tim mobil off-road yang hendak menyalurkan bantuan ke desa Terisolir di Kecamatan Latimojong terpaksa berbalik arah. Intensitas curah hujan di wilayah Latimojong masih tinggi dan masifnya pergerakan tanah membuat warga was-was. Titik longsoran.
Ya, tim SAR gabungan mengevakuasi belasan korban banjir bandang dan tanah longsor di Luwu, Sulawesi Selatan. Satu korban ditemukan meninggal setelah 3 hari pencarian. Dengan menggunakan helikopter, Kapolda dan Gubernur Sulawesi Selatan memantau banjir bandang dan bencana tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Meski sudah surut, namun masih ada sejumlah rumah dan sawah warga yang terendam banjir. Setelah 3 hari terjebak longsor, tim SAR gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi ibu hamil beserta 2 putrinya dari wilayah terisolir di Desa Rantebala, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menggunakan helikopter. Setelah berhasil dievakuasi, mereka dibawa ke Rumah Sakit Batara Guru untuk mendapat perawatan medis. Setelah berhasil mengevakuasi tadi seorang ibu yang kondisi sudah hamil tua, perlu dilakukan penanganan segera. Kita evakuasi melalui Camp Mas Mindo. Camp Mas Mindo tadi kita evakuasi, kemudian juga kita lakukan dropping logistik melalui Camp Mas Mindo. Tim SAR gabungan juga berhasil mengevakuasi 15 orang dari Kecamatan Latimojong dengan menggunakan 2 helikopter. Saat tiba di lapangan Andi Jema, para korban banjir dan tanah longsor ini disambut tangis haru oleh keluarganya. Selain mengevakuasi warga, tim SAR gabungan juga menyalurkan 4 ton beras ke daerah terisolir. Diketahui sebanyak 3.000 jiwa terisolir akibat longsor dan putusnya sejumlah jembatan ke kawasan itu. Sementara itu, setelah 3 hari proses pencarian, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban yang terseret arus banjir bandang. Korban Ulfiani, warga desa Kaili, ditemukan meninggal di antara tumpukan material kayu. Usai dievakuasi, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan sebelum dikebumikan. Sebelumnya korban dinyatakan hilang sejak Jumat lalu. Saat ini jumlah korban jiwa sudah mencapai 11 orang. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang wisatawan asal Temanggung, Jawa Tengah terguling ombak hingga ke tengah laut di pantai Watu Lawang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Petugas SAR mengerahkan perahu untuk mengevakuasi korban yang tak sempat sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Inilah video yang direkam oleh petugas SAR Satlantas wilayah 2 Pantai Baron yang merekam detik-detik proses evakuasi wisatawan yang terseret ombak di kawasan Pantai Watu Lawang, Tepus, Kapanewon, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Petugas menerjunkan perahu untuk mengevakuasi korban yang terus ke tengah meski telah ditolong tim SAR. Korban bernama Alpin Dwi Yunianto, warga Paingan, Purworejo ini berhasil dinaikkan ke atas perahu dan langsung dibawa ke pos SAR. Wisatawan rombongan dari Temanggung ini sempat diperingatkan oleh petugas dan temannya namun tak menghiraukan himbauannya. Menurut petugas SAR Satlantas, korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Kejadian berawal ketika korban tengah bermain di kawasan pantai. Tiba-tiba petugas mendapati korban yang terus ke tengah hingga akhirnya dilakukan penyelamatan. Sebelumnya pihaknya telah memberikan informasi terkait kenaikan gelombang tinggi dalam 2 hari ke depan melalui media sosial maupun secara lisan. 5 bis rombongan dari Temanggung, ini salah satu terseret ombak. Kemudian tindakan personil sudah berusaha memberikan pertolongan, kemudian korban bisa tertolong namun dilarikan ke rumah sakit, kemudian dinyatakan MD. Petugas menghimbau kepada warga maupun wisatawan untuk berhati-hati dan selalu mendengarkan arahan petugas terutama saat bermain di tepi pantai. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Basarnas Kota Padang mengevakuasi 7 orang pemancing yang terdampar di Pulau Pandan, Padang, Sumatera Barat. Kapal para pemancing karam usai dihantam badai dan gelombang pasang. Mundur bang, mundur situ bang. Padang karangnya bang. Mundur bang. Sebuah perahu nelayan yang membawa 7 orang pemancing asal daerah Padang Pariaman, Sumatera Barat terbalik di perairan Pulau Pandan, Kota Padang akibat diterjang badai dan gelombang pasang. Semua pemancing berhasil menyelamatkan diri ke Pulau Pandan dan menghubungi keluarga mereka untuk meminta dievakuasi. Tim SAR Padang yang menerima laporan kejadian tersebut langsung bergerak ke lokasi. 6 orang personil KN SAR Yudhistira SAR 227 diberangkatkan ke lokasi untuk mengevakuasi para korban. KN SAR Yudhistira menggunakan alut RIP 02 Padang untuk menuju ke
lokasi Pulau Pandan untuk mengevakuasi 7 orang pemancing tersebut. Setelah kami sampai di lokasi Pulau Pandan, kita melakukan evakuasi terhadap 7 orang nelayan, dan kondisi dari 7 survivor selamat. Setelah dievakuasi, para pemancing tersebut dibawa ke Pulau Muara Padang untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, kapal pengawas Hiu 01 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia di Selat Malaka yang tengah mencari ikan di wilayah kedaulatan Indonesia. Petugas mengungkap para pelaku tergiur upah senilai 6 juta rupiah. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 1 unit kapal ikan asing berbendera Malaysia di wilayah perairan Selat Malaka yang merupakan zona pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPN RI 57 pada Jumat lalu. Saat dilakukan penangkapan, nakoda dan anak buah kapal ikan asing sempat melakukan perlawanan dengan berusaha kabur. Setelah ditangkap, hasil pemeriksaan sementara petugas ungkap seluruh anak buah kapal serta nakoda merupakan WNI, warga Kisaran dan Medan, Belawan, Sumatera Utara. Nakoda dan ABK yang berjumlah 5 orang tersebut bekerja dengan Tekong, Malaysia, karena tergiur upah yang lebih tinggi, yakni nakoda mendapatkan 6 juta rupiah sekali berlayar, sementara ABK mendapat 2 juta rupiah. Para pelaku ini rata-rata masuk ke Malaysia juga tanpa dokumen ya. Mereka secara ilegal juga, kemudian bekerja di kapal Malaysia ini dengan mengharapkan gaji atau upah yang mungkin jauh lebih tinggi ya. Memang dari hasil pemeriksaan awal, ya dalam satu trip itu nakoda aja bisa mendapatkan upah 6 juta rupiah. Sementara ABK kurang lebih sekitar 2-3 juta. Kini seluruh barang bukti beserta 5 pelaku nakoda dan awak kapal diboyong ke dermaga Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk dilakukan proses hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Bisa viral seorang pria muda di Cianjur, Jawa Barat tertipu usai menikahi wanita pujaan hatinya yang ternyata seorang pria. Waduh, dan kejadian tersebut terbongkar setelah pihak keluarga curiga dengan gelagatnya. Inilah foto pernikahan seorang pria AK, 26 tahun dengan seorang wanita muda, ESH alias Adinda Kenza, 26 tahun di Desa Wangunjaya, Cianjur Selatan, Jawa Barat yang viral di media sosial. Kebahagiaan berubah menjadi sebuah penyesalan lantaran wanita yang dinikahi AK ternyata pria tulen. Terbongkarnya kejadian tersebut berasal dari kecurigaan keluarga mempelai pria dan dari kesaksian orang yang mengenal ESH. Saksi mengatakan bahwa Adinda Kenza adalah nama samaran dan merupakan seorang pria tulen berinisial ESH yang terbukti kebenarannya. Diketahui korban mengenal ESH melalui media sosial selama 1 tahun lebih. Sebelum menikah, AK dan ESH menjalani hubungan beberapa bulan dan pelaku selalu mengenakan cadar dan pakaian syar'i setiap bertemu. Dia bilang, saya sudah gak punya orang tua, sudah mati. Bilangnya, saya gak curiga karena dia pakai muslim. Pakai gamis, disadar. Tujuannya ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban. Merasa ditipu, pihak keluarga sempat melaporkan kejadian tersebut. Bahkan ESH juga sempat diamankan di Mapolsek Naringgul. Namun karena ibah akan kondisi keluarga ESH, akhirnya keluarga korban tidak melanjutkan perkara tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan.